Dulu, pada tahun 2005, Wo Yeon merupakan siswa yang nakal di sekolahnya. Sering dimarahi oleh gurunya, karena berkelahi dengan siswa lain. Saat itulah, ia bertemu dengan Seung Hee, siswa pindahan baru. Wo Yeon mendekatinya, dan mengatakan bahwa, dia juga seorang siswa pindahan. Jadi, Wo Yeon memberinya beberapa saran, untuk menyesuaikan diri di sekolah yang baru. Siswa laki-laki di sekolah terpesona pada Seung Hee, karena kecantikannya. Tapi Seung Hee tidak pernah mempedulikan itu. Sebagai sesama siswa pindahan, Seung Hee meminta Wo Yeon untuk quickie. Wah! Tenang dulu, cerita baru saja dimulai. Detak jantungnya semakin kencang, dan dia berkeringat. Seung Hee baru saja menawarinya untuk quickie. Tanpa berpikir panjang, Wo Yeon setuju. Seung Hee mengajaknya ke tempat camilan pedas, setelah mereka berhasil bolos keluar dari sekolah. Mereka pergi berbelanja ke minimarket dan hari sudah malam, dan Wo Yeon membeli sebungkus kondom. Dia tidak memberitahu Seung Hee, apa yang barusan dia beli. Wo Yeon dengan gugup bertanya padanya, tentang quickie pertamanya. Dan Seung Hee dengan santai menjawab bahwa, dia melakukan quickie pertamanya di kelas 8. Wo Yeon tertawa, mengatakan bahwa dia gadis yang nakal, karena biasanya, orang tidak melakukan hal begituan semudah itu. Pada awalnya Seung Hee bingung, tapi dia tahu apa yang Wo Yeon pikirkan, setelah ia melihat sebungkus kondom di tangan Wo Yeon. Ternyata, Seung Hee gunakan kata quickie, yang merupakan istilah untuk bolos sekolah. Jadi, Seung Hee bermaksud mengajaknya bolos sekolah, bukan untuk melakukan begituan. Seung Hee menampar wajah Wo Yeon, dan tertawa terbahak-bahak karena kebodohannya. Keesokan harinya, mereka bolos sekolah lagi, karena Seung Hee ingin menghindari preman sekolah, yang mengaku naksir padanya. Wo Yeon mengatakan kepadanya bahwa, itu akan menguntungkannya, jika, dia memberitahu seluruh sekolah bahwa, dia berkencan dengannya. Seung Hee setuju, sebagai balasannya, bahwa dia harus berhenti berkelahi dengan siswa lainnya. Geng preman di sekolahnya menemukan mereka, dan Seung Hee memberitahu mereka bahwa dia berkencan dengan Wo Yeon. Itu membuat preman itu berhenti memukulnya, tetapi mulai mengancam Wo Yeon. Anak nakal itu memukuli Wo Yeon, tetapi dia tidak akan melawan karena janjinya. Itu membuat Seung Hee kagum, karena Wo Yeon membuktikan padanya bahwa, dia bersedia menghentikan kebiasaan buruknya untuk Seung Hee. Di lain hari, ketika mereka bolos sekolah bersama, wali kelasnya memergoki mereka berdua, dan mereka melarikan diri. Mereka berhasil bersembunyi dari kejaran wali kelasnya. Beberapa hari kemudian, ketika mereka sedang berjalan pulang, Seung Hee melihat sebuah truk lewat dan dia bersembunyi. Itu sangat membuatnya takut, sehingga, dia tidak mau makan, dan menjadi murung selama berhari-hari. Untuk menghibur suasana hati Seung Hee, Wo Yeon membajak ruang radio, dan menyanyikan lagu favorit Seung Hee, untuk didengarkan ke seluruh sekolah. Itu membuatnya dalam masalah, tetapi dia tidak peduli, yang penting bisa membuat Seung Hee bahagia. Dia kemudian memberi Seung Hee MP3 player, untuk memutar lagu kapanpun dia mau. Seung Hee menggambar pasangan yang sedang berciuman di telapak tangan Wo Yeon. Sebagai balasannya, Wo Yeon dengan gugup mencium Seung Hee di pinggir pantai. Seung Hee tidak ke sekolah pada hari berikutnya, jadi Wo Yeon pergi ke rumahnya. Di sana, Wo Yeon menemukan tokonya hancur ulah ayahnya yang mabuk. Seung Hee terkejut saat melihat Wo Yeon, dan menyuruhnya pergi. Seung Hee tidak masuk sekolah pada hari-hari berikutnya. Tiba-tiba, Wo Yeon mendapat telepon darinya. Seung Hee berkata kepada Wo Yeon bahwa, dia akan pindah, karena ayahnya telah menemukan dia dan ibunya. Seung Hee telah melarikan diri dari ayahnya, yang pecandu alkohol. Itu sebabnya Seung Hee terus-menerus berpindah, dari satu tempat ke tempat lain. Seung Hee mengucapkan selamat tinggal padanya, sambil menangis tanpa memberitahunya kemana dia akan pergi. Beberapa tahun berlalu, dan Wo Yeon telah lulus dari sekolah SMA-nya. Dia sekarang menjual ayam goreng, karena dia tidak pernah ingin kuliah. Suatu hari, temannya membawakannya majalah Universitas Hankook. Dan, coba tebak, dia melihat Seung Hee di sampul majalah,
Artinya, Seung Hee sekarang kuliah di salah satu universitas terbaik di Korea. Ini adalah isyarat baginya untuk mulai belajar, untuk pergi ke universitas yang sama. Namun, orang tuanya menertawakannya, mereka tidak percaya, karena otak Woo Yeon sangat pas-pasan di bidang pelajaran. Tetapi, hasrat untuk bertemu dengan Seung Hee lagi, yang memotivasinya. Dia akhirnya lulus ujian, dan mencari-cari Seung Hee, tapi dia tidak menemukannya. Dia kepikiran untuk menemukan Seung Hee di penjual camilan pedas, dan benar saja, dia menemukan Seung Hee di sana. Seung Hee mengambil studi fashion untuk menjadi desainer. Woo Yeon berjuang mati-matian agar bisa masuk universitas yang sama dengan Seung Hee, tapi, Seung Hee malah mengatakan kepada Woo Yeon, bahwa dia sudah punya pacar. Itu membuat Woo Yeon merasa bodoh, karena tidak memikirkan kemungkinan itu sebelumnya. Pacar Woo Yeon adalah kapten tim rugby, jadi Woo Yeon memutuskan untuk bergabung dengan tim rugby. Woo Yeon bertanya kepada Seung Hee, mengapa dia mencintai orang itu. Seung Hee mengatakan bahwa hanya butuh 3 detik untuk jatuh cinta padanya. Seung Hee jatuh cinta pada pandangan pertama, dan Woo Yeon berpikir kalau dia harus mundur untuk itu. Suatu hari, dia ingat bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Seung Hee. Jadi, dia membeli bunga, dan berencana untuk memberikannya kepada Seung Hee, untuk mendapatkannya kembali. Sayangnya, dia melihat Seung Hee dan pacarnya di dalam mobil, saat dia memberinya kalung. Woo Yeon yang kecewa, melarikan diri, setelah memecahkan kaca belakang mobil. Di perpustakaan, Woo Yeon mendengar suara pacar Seung Hee. Dia berbicara ke gadis lain, untuk berjanji mengajaknya ke Eropa. Rupanya, dia juga menjanjikan hal yang sama kepada Seung Hee, jika tim rugby menjuarai pertandingan. Mengetahui hal itu, Woo Yeon ragu-ragu untuk membantu timnya menang. Tetapi, melihat betapa putus asanya Seung Hee untuk liburannya ke Eropa, Woo Yeon masuk ke lapangan dan memenangkan pertandingan. Sebelum Woo Yeon mengikuti wajib militer, Seung Hee putus dengan pacarnya, dan melihat Woo Yeon pergi ke kamp militer. Mereka menghabiskan malam bersama. Tapi, itu tidak seperti yang kita pikirkan. Woo Yeon yang mabuk tertidur di toilet karena di luar sangat dingin. Ketika pintu dibuka paksa, ternyata dia buang air besar dan berserakan, dan Seung Hee harus menanggung kekacauan yang dia buat. Untuk menghindari perasaan tidak enak, Seung Hee pergi pagi-pagi sekali. Dia terlalu malu untuk itu, dan tidak pernah menghubungi Woo Yeon setelah itu. Beberapa tahun berlalu, Seung Hee dan Woo Yeon berpisah. Woo Yeon berkencan dengan seorang gadis, dan dia kaya raya. Dia sekarang bekerja sebagai instruktur pribadi di gym. Kemudian, dia melihat Seung Hee menyeberang jalan dan mengikutinya. Seung Hee menjadi model sebagai pekerjaan paruh waktunya, dan masih jomblo pada saat itu. Woo Yeon menawarkan dirinya untuk menjadi sopir Seung Hee, untuk pekerjaan modelingnya. Penghasilan Seung Hee, pada pekerjaannya di modeling lumayan baik. Membuat Seung Hee hampir menyerah menjadi seorang desainer, tapi Woo Yeon mengingatkannya tentang mimpinya. Suatu hari, dalam perjalanan ke lokasi syuting, Seung Hee mendapat telepon dari produsernya bahwa, adegan Seung Hee akan dipotong, jadi dia tidak harus datang. Untuk menghiburnya, Woo Yeon mengajaknya untuk pergi ke tempat yang menarik, untuk membuat hari-harinya menyenangkan. Mereka bersenang-senang saat itu, tapi, Seung Hee menghentikan Woo Yeon ketika menciumnya, karena dia ingat bahwa, Woo Yeon mempunyai pacar. Woo Yeon mengatakan bahwa dia masih menyukainya. Woo Yeon menanyakan perasaan Seung Hee padanya, dan berencana untuk putus dengan pacarnya, jika Seung Hee masih menyukainya. Seung Hee merasa bersalah, jadi dia mengatakan kepadanya bahwa, dia tidak akan bertemu dengannya lagi. Woo Yeon pergi ke lokasi syuting untuk menemuinya, mengatakan bahwa dia hanya menyukai Seung Hee. Seung Hee merasa bingung, jadi dia ingin menenangkan dirinya. Saat Seung Hee berjalan pergi, sebuah papan jatuh dari atas gedung, Woo Yeon bergegas menyelamatkannya. Mereka kembali bersama ketika di rumah sakit. Cedera tersebut membuat Woo Yeon gagal dalam ujian tes fisiknya. Beberapa tahun berlalu, sekarang mereka tinggal bersama. Woo Yeon masih menganggur, sedangkan Seung Hee saat ini adalah seorang desainer.
Mereka hidup bahagia seperti pasangan baru, mereka menikmati setiap waktunya. Menjadi seorang pengangguran, membuat Woo Yeon agak frustasi karena dia tidak bisa menghasilkan lebih banyak uang. Teman-temannya membicarakan tentang pernikahan, tapi Woo Yeon khawatir, jika dia tidak bisa memiliki cukup uang untuk menikahi Seung-hee. Woo Yeon mengatakan kata-kata yang membela dirinya, yang merusak suasana saat itu. Seung-hee merasa bersalah, karena kecelakaan itu melukai punggungnya, sehingga dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru olahraga, itu menahannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa hari kemudian, Seung-hee mengatakan kepada Woo Yeon bahwa, perusahaan akan mengirimnya ke Belgia. Seung-hee tidak senang dengan tanggapan Woo Yeon, yang menyuruhnya tetap pergi. Suatu hari, ayah Seung-hee meninggal. Perasaan Seung-hee campur aduk, karena dia juga membenci ayahnya dalam hidupnya, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedihnya. Di tempat lain, Woo Yeon bercerita apa yang dia pikirkan kepada temannya. Dia berandai-andai tentang di mana dia sekarang, jika dia tidak bertemu Seung-hee. Dia mungkin menjalani hidupnya bekerja sebagai seorang guru, mungkin menikah dengan mantan pacarnya yang kaya. Dia agak menyesal menyelamatkan Seung-hee dari kecelakaan yang melukainya. Temannya mencoba untuk menghentikannya berbicara omong kosong itu, tapi Woo Yeon tidak berhenti bicara. Woo Yeon terus mengatakan seolah-olah itu salahnya bahwa dia masih menganggur sekarang. Hidupnya sangat kacau sejak dia bertemu dengan Seung-hee. Namun, sial baginya, ternyata, Seung-hee mendengar semua itu. Seung-hee sangat sedih mendengarnya. Seung-hee bertanya apakah dia menyesalinya. Tapi, Woo Yeon tidak bisa mengatakan apa-apa. Woo Yeon mengatakan kepadanya bahwa, luka yang dia alami dan balikan lagi kepadanya adalah semua keputusannya, dan dia tidak menyalahkan Seung-hee untuk semua itu. Woo Yeon meminta maaf, tapi Seung-hee terlalu kecewa padanya. Seung-hee membandingkannya dengan ayahnya, yang selalu menyalahkan ibunya, setiap hal-hal yang gagal. Terperangkap dalam trauma itu, Seung-hee meninggalkan Woo Yeon, sehingga Woo Yeon menyesalinya. Seung-hee kecewa, karena laki-laki yang paling dia cintai, membuatnya menyesal bertemu dengannya. Mereka bertemu di sebuah taman. Seung-hee masih mendengarkan MP3 playernya yang diberikan Woo Yeon. Seung-hee mendengarkan lagu favoritnya, yang biasa menghiburnya setiap kali ayahnya mengacau. Tetapi Seung-hee mengatakan bahwa, dirinya tidak kepikiran akan mendengarkan lagu itu karena Woo Yeon. Woo Yeon sekali lagi meminta maaf. Dia memegang lutut Seung-hee, memohon padanya untuk dimaafkannya. Woo Yeon mengatakan padanya bahwa dia akan segera mendapatkan pekerjaan. Namun Seung-hee memutuskan untuk pergi ke Belgia. Meskipun Woo Yeon bersedia menunggunya, tapi Seung-hee tetap pada keputusannya, untuk memutuskan hubungannya. Seung-hee masih tidak bisa memaafkannya, kemudian, dia pergi. Saat ini, Woo Yeon bekerja sebagai guru olahraga. Di tengah-tengah sedang mengajar, para siswa mengeluh bahwa, dia selalu dalam suasana hati yang buruk setiap kali mengajar. Sehingga, para siswa memintanya untuk menceritakan kisah cinta pertamanya. Itu menghibur siswa di kelas, dia menceritakan semua tentang Seung-hee dengan detail. Kenangan tentang cinta pertamanya yang polos saat muda, selalu terngiang-ngiang di benaknya. Tiba-tiba, suatu hari, Seung-hee mengunjungi Woo Yeon di sekolah. Dia baru saja kembali dari Belgia, dan membawa berita besar untuk Woo Yeon. Bahwa, Seung-hee akan segera menikah dengan seseorang. Dia mengatakan bahwa, perlu untuk memberitahu Woo Yeon secara langsung tentang hal ini. Hal yang membuat mereka menjadi canggung. Woo Yeon memintanya untuk mengirimkannya undangan, karena dia ingin menghadiri pernikahannya. Sehari sebelum pernikahan, Woo Yeon mabuk dengan teman-temannya. Ia merasa kesal dengan kenyataan ini. Woo Yeon diajak temannya untuk pergi ke suatu tempat, jadi mereka pergi ke tempat memancing. Mereka berencana untuk bermalam di sana, agar Woo Yeon tidak memikirkan pernikahan Seung-hee. Pikiran tentang Seung-hee menikahi orang lain menghancurkan hatinya, dan, ketika dia memikirkan itu, Woo Yeon tidak bisa menahan air matanya. Tapi, karena suatu hal, Woo Yeon berubah pikiran, dan dia memutuskan untuk menghadiri pernikahan Seung-hee. Di pagi hari, dia membangunkan temannya, dan meminta mereka untuk membantunya.
Apa yang dia rencanakan? Dengan bantuan teman-temannya, mereka menjaga kamar Seng Hye, untuk meninggalkan Seng Hye sendirian. Oh Yeon masuk ke kamar, karena dia ingin mengatakan sesuatu kepada Seng Hye, sebelum pernikahannya. Oh Yeon mengatakan kepadanya bahwa, dia menyesal memiliki pemikiran seperti itu yang menyakitinya. Tapi, Oh Yeon baru menyadari bahwa, karena Seng Hye lah, Oh Yeon bisa menjadi siapa dia sekarang. Dia membantunya menyingkirkan kebiasaan buruknya berkelahi di sekolah, dia memotivasinya untuk kuliah, dan sekarang dia menikmati hidupnya sebagai guru sepanjang waktu. Dia bisa saja menyia-nyiakan hidupnya. Tetapi, karena Seng Hye datang ke dalam hidupnya, dia menjadi seperti sekarang ini. Oh Yeon berharap ia bahagia, meskipun itu mendorong hatinya untuk membiarkan Seng Hye pergi. Seng Hye juga berterima kasih padanya, karena telah mewarnai hidupnya yang membosankan. Itu tidak akan hebat tanpa Oh Yeon. Oh Yeon selalu ada, ketika dia mengalami masa-masa sulit. Kemudian, ketika Seng Hye berjalan akan mengatakan sumpahnya untuk menikahi pria itu. Oh Yeon tersenyum, meskipun itu sulit baginya. Tetapi, satu-satunya hal terpenting adalah kebahagiaan Seng Hye. Jadi, dia tidak ingin merusaknya. Cinta, bukan hanya bertemu dengan orang yang tepat, tapi juga bertemu dengan mereka di waktu yang tepat. Tidak peduli seberapa sulitnya, kita harus mengingat kebahagiaan yang mereka berikan kepada kita. Dan, yang terpenting, kita juga harus bisa bersyukur untuk itu, sebelum terlambat.